Merdeka itu di mana? Merdeka itu di mana? Ketika saudaramu di bantaran kali digusah dari rumahnya dan dipaksa tinggal di penampungan yang tak henti-henti. Merdeka itu di mana? Ketika para buruh hanya menerima upah untuk makan beberapa hari. Merdeka itu di mana? Ketika pendidikan gratis tak ada dan harga bangku perguruan tinggi begitu menggila. Merdeka itu di mana? Ketika jaminan kesehatan harus dibayar sangat mahal. Merdeka itu di mana? Ketika tarif listrik kamu naikkan selangit dan membuat kami menjerit. Merdeka itu di mana? Ketika kamu sukanya mencari modal ke luar negeri dan tak mampu memandirikan bangsa sendiri. Merdeka itu di mana? Ketika uang rakyat yang harusnya kamu awasi malah dikorupsi. Merdeka itu di mana? Aku tanya. Selamat malam kawan-kawan budayawan, seniman yang mungkin saat ini sedang mengikuti acara kita malam hari ini. Jadi saya sedikit memperkenalkan, kalau misalkan di hari-hari sebelumnya kue itu cuma berkumpul, ngopi, terus ngobrol nggak jelas. Jadi kita kemudian sepakat untuk berdiskusi dengan nuansa yang santai tapi setidaknya terstruktur. Di sini ada beberapa narasumber yang sudah tidak asing lagi. Jadi sebelum kita mulai perlu diketahui tema yang akan kita angkat ini sangat hot dan sangat terkenal. Jadi temanya refleksi kemerdekaan di masa pandemi COVID-19. Nah, perlu saya perkenalkan, saya sendiri ya Dio, saya pikir kawan-kawan dan pemirsa sudah mengenal. Nah, kemudian yang akan menjadi pembicara pertama itu di sebelah kiri saya ini sudah tidak asing juga ya. Jadi beliau ini sudah malam kita Dunia persilatan. Julukannya Presiden Haryeso. Beliau ada TH ini juga. Mungkin sekedar senior lah. Ini kayak asli loh. Presiden Haryeso, Presiden. Nah, terus yang berikut tadi yang memainkan biola yang menarik itu sudah tidak asing juga. Biolanya adalah Tunggu Latvia. Biasa. Biasanya di samping beliau ini ada saya ini terakhir. Jadi di samping ini Lucy. Kalau aku mendengar kabar sih katanya beliau ini ketua menwa salah satu universitas. Luar biasa. Pemirsa harus tahu.
Luar Anda. Luar biasa. Jadi pembimbing berikut pasti samping kanan. Bung Kotre biasa. Bung Kotre tapi satu ya yang ini ada sebutan lain dari kawan-kawan penyanyi. Nah, itu sekilas perkenalan. Jadi sesuai dengan tema tadi, refleksi kemerdekaan. Kita mau bincang-bincang soal kemerdekaan berkaitan COVID-19 atau pandemi. Turunnya nggak disebutkan ya. Nanti lah. Tapi mereka nggak kelihatan juga. Sampai. Percuma. Itu nanti. Jadi ya ada apa pun yang Anda loh. Sebenarnya tanpa perlu aku sebut nama, kayaknya orang udah tahu. Jadi salah satunya Mas Budi Maulana dan satunya masa depan sukses atau Mani Suli. Ya, Konseptor, termasuk konseptor. kalau untuk sampai buru-buru Ya. Ayo ngopi. ya sambil ngopi santai aja. Awali. Nah jadi Terus Sergio. soal refleksi menurut kawan-kawan atau ya aku nyapanya atau refleksi kemerdekaan di era pandemi, tanggapan, pendapat atau ide lah itu apa sih? Tidak usah aku persilakan, tergantung siapa yang punya ide atau dari Presiden Arya sendiri. Refleksi bulan Agustus kemerdekaan yang kesekian kali percepatan itu apa? Pendapat Presiden Arya Inilah gelas. Nah, pertama-tama saya ini mau nyampaikan judulnya ini sudah dianggap labu atau klise oleh sahabat kita juga berinisial BB. BB itu bukan babi, tapi bahasa alam sahabat kita yang kenapa tidak bikin judul yang menarik gitu? Tidak apa-apa ya. Ya kita sekarang semua tahu bahwa sekarang ini bangsa ini atau dunia ini sedang digoyang oleh wabah pandemi corona atau COVID-19. Nah, tapi tentu seniman tidak boleh diam, tidak boleh terus jadi ikut-ikutan putus asa, tapi justru kita tetap berkreasi. Salah satunya ya dengan buku-buku seperti ini. Nah, terkait bangsa kita ini memang sekarang sedang menjadi keprihatinan bersama. Artinya tadi puisi yang dibacakan oleh Mas Dokter itu sudah berbicara di mana persoalan kemanusiaan itu banyak terjadi di Indonesia. Lahan-lahan yang digusur, lahan produktif yang airnya disingkirkan dari para petaninya dan korupsi. Nah, padahal bagaimana kita melihat sejarah bangsa ini merdeka dengan susah payah, kan gitu. Nah, semangat nasionalisme cuma di mulut aja, berenang cangkem gitu ya, tapi tidak ke hati. Maksudnya cocok retorika kata itu orang sekarang. Sebetulnya dengan para banyaknya masifnya bangsa ini dengan para koruptor itu bentuk pengkhianatan pada bangsa kemerdekaan ini. Pada kemerdekaan ini yang kita selalu mengingatnya pada tanggal 17 Agustus. Tapi cuma sekedar mengingat aja gitu.
Ngomong terus seru dicek. Terlalu serius tuh, lalat kemana-mana. Korupsi itu kaitan sama COVID. Terus kayak apa? Dari sempat singgung juga. Ya, COVID seniman nggak boleh dia. Cuma boleh dia gimana? COVID nggak boleh kemana-mana. Nah sebetulnya begini artinya para seniman, apalagi kalau penyair, itu bebas tuh, bisa menulis ya, sastrawan bisa menulis. Itu dengan COVID ini bisa menjadi inspirasi. Jadi malah justru senang nih seniman ini. Kok bisa? Jadi inspirasi ya, menjadi inspirasi, banyak orang menangis, akhirnya senang kan, mau bikin syair yang orang menangis. Tapi pura-puranya penyair ikut menangis. Itu ada temen yang nggak setuju. Biasa lah katanya. Ya melihatnya malah COVID ini membuat kayak ada penyakit yang tenang. Karena mau corona takut. Ini kan menghambat kreativitas karya, jadi tidak bisa berkarya. Takut atau parno ya. Kumpul kering gimana? Gimana? Ya, di era pandemi. Harusnya ya sebagai seniman ya tidak perlu terkungkung ya, tetap aja berkarya sesuai dengan jalur yang dia yakini, yang dia tekuni, malah lebih intens harusnya. Meskipun corona jangan sampai. Nah, gitulah. Jawabannya selalu keren. Tapi begini, Nah, tidak semua seniman bisa berkarya. Misalnya nih, ini kebetulan Pak Dudung nih, ini kan termasuk pengamen dari apa? kalau udah nggak berkarya ya bukan dari seniman. restoran ternama, gara-gara COVID ini, Kalau udah nggak berkarya ya bukan seniman. lah iya, nggak bisa dia mau dapetin job tanggapan yang sudah 8 orang dan yang sudah job. Jadi dibatalkan mas. Dia prihatin ini. Tapi kalau tadi yang katakan Sergio kaitannya dengan kreativitas itu kan bisa di mana saja. Yang terhambat itu tampil di ruang publik itu yang terhambat dengan kondisi sekarang ini. Tapi kita misalnya seniman-seniman itu tetap kreativitas di rumah, bagaimana? Ya, sekarang sudah terhambat karena COVID. Tinggal juga itu Boston Way yang berada. Nah, Kita kan tadi berangkaian itu, Pak. Nah, kalau kemerdekaan dalam masa COVID ini, kalau saya sebagai seniman, saya melihat dari beberapa esensi. Misalnya, saya melihat teman-teman penyair yang menulis puisi. Kebetulan saya bukan penyair ya, tapi saya menikmati untuk membaca puisi. Banyak teman-teman yang sibuk sebelum COVID dan sibuk sana kemari dari panggung ke panggung sampai keluar kota. Bahkan saya mikir mereka dengan enjoy, merasa merdeka sekali, pentas kemana-mana, tidak memilihkan besok ini mana dia mencari ekspansi maksudnya. mereka besok mana dia, tapi enjoy saja kemana-mana baca puisi. Terus mereka menulis puisi juga. Tapi saya melihat mereka tidak mencoba melayani nuraninya. Nurani itu sumber dari puisi, kalau menurut saya begitu. Kaitannya sama COVID. Nah justru dengan COVID ini mereka harus mengolah nuraninya dengan berada di depan melihat realita dunia saat ini. Jangan hanya melihat penyakit coronanya, tapi apa yang terjadi dalam negara ini. Kan begitu. Ada tentang korupsi, apakah mereka tidak tersentuh? Ada orang tidak bisa hidup, artinya karena corona di pinggir-pinggir jalan, mereka hanya bisa baca puisi. Apa cukup mereka dibantu dengan puisi? Ini kok penyair udah betul nggak sih? Nah, ini saya musik. Terus misalnya saya Kan ngurusnya musik banyak, jangan penyair. saya musik. Lagi. Aduh, lebar. Gue jangan nyebut nama loh.
Saya musik, kebetulan ketika sibuk dari panggung ke panggung, saya tidak bisa melayani diri saya dan skill dan ternyata tidak. Nah, dengan adanya COVID, drop di rumah, kesempatan untuk menaikkan skill. Waktu berlatih lebih banyak. Ya, waktu berlatih lebih banyak. Tapi ya mikir juga berlatih terus, notolin Nah, itu yang penting. Nakal. Biasanya kan ada proyek di mana Nakal, cakep, khusus betul betul. sana sini lah. Masa COVID ini khususnya jangan khususnya ya tidak begitu jalan. Mbak Merdeka ya. Merdeka. Aku tanya ketika sekarang Tidak tapi misalnya jadi seniman itu mungkin kondisinya seperti ini, kondisi tertekan dengan banyak aturan ini, tapi kreativitas jalan. aturan ini kayak gimana? Banyak aturan misalkan gua Nggak boleh keluar malam. gua protokol kesehatan Oh, begini, iya. begini. sampai mau pentas saja kan pembatasan. Iya, nggak boleh. Dan kita harus tahu bagaimana mensiasati ini, situasi ini untuk tetap kreatif di mana saja. Lah konklusi sendiri nih. Apa? Nah, sampaikan pendapat berdasarkan apa yang sudah. Tadi kan yang disampaikan itu kan apa ya? Dampak COVID terhadap seniman. Lah privasi sendiri. Misalkan sebelumnya luar malam privasi. Itu apa? Kalau saya memang mensikapi ini itu tidak terlalu serius. Iya. Jadi saya bebas. Ya, bebas apa saja. Masalah bebas apa saja. Malam, pagi, siang. Jadi tidak begitu terpengaruh. Enggak begitu terpengaruh. Karena aktivitas kerja sama kerja. Ya. Sesi aja itu. Iya. Iya. Jadi jangan dianggap suatu bentuk penekanan terhadap diri. Wah. Iya. Kita harus tetap flow dalam Enjoy ya. Enjoy. itulah enjoy. Jadi harus masker. Lah pakai sungai ini ya. Kenapa seperti itu? Kalau sambil loh. Seperti apa? Seperti itu. Ayo kita konek nih. Macam puisi nih apa? Puisi nih. Pakai sungai. Kalau kita harus apa yang kita lakukan selagi masih bisa dilakukan ya kalau tidak bisa dilakukan ya karena pandemi ini tidak menjadi apa yang kita lakukan sudah apa begitu selagi secara protokol tidak menjaga kesehatan ya. Nah ini bicara protokol ini kita sudah melanggar protokol. Wah, ini rambu masker kan? Ragu masa kabeh. Saya meyakini ini orang-orang sehat ini, orang-orang waras lah ya. Walaupun kelihatan tidak sehat atau tidak waras. Sudah ini normal. Jadi sampai ini. Tapi kan ini bagian dari upaya new normal itu, supaya apa? Kesannya makin lama kita mungkin bersahabat dengan corona. Jadi corona udah bersahabat dengan kita, mana mungkin kita tersiksa atau mati karena corona, kan gitu. Nah kembali lagi, ini terkait tanggung jawab moral kepada bangsa ini kita ini. Nah bagaimana seniman memiliki tanggung jawab moral pada bangsa ini? Boleh dibilang mungkin ya, orang semua sering mengatakan ini bangsa ini makin carut marut. Nah, pandemi corona ini bisa saja dimanfaatkan oleh siapa saja. Orang yang niatnya jahat dimanfaatkan untuk korupsi. Misalnya ada pembagian apapun, bisa bantuan-bantuan ini bisa dikorupsi. Di mata kawan-kawan semua selaku penyair promosi daerah dan penanganan COVID. Ya, Jadi diberlakukan awal PSBB
sampai sekarang udah normal. Melihat kasus penanganan COVID. Ini kan persoalannya gitu. Kita ini tidak bisa tiba-tiba mengamini persoalan hanya COVID, tapi kita diawali dengan persoalan yang yaitu bangsa ini kemarin-kemarin tahun 2 tahun yang lalu sudah digoyang yang namanya krisis kepercayaan kepada para pemimpin kita. Coba waktu berita ini begitu masif, mereka setiap ada berita baru orang memeriksa itu benar enggak? Ini hoax enggak? Ini berita baik ini dipersoalkan, ini hoax enggak? Siapapun yang berbicara muncul di media dipertanyakan. Nah, saya kadang-kadang menduga jangan-jangan nih, saya ini krisis pendengaran dan krisis penglihatan. Karena apa? Kita ini jadi sering mempertanyakan kembali, ini benar enggak itu? Yang kita dengar ini benar enggak? Yang kita lihat ini benar enggak? Kan gitu. Jangan-jangan sudah ini yang berbicara, jangan-jangan sudah kalian yang berbicara. Apalagi kalau tidak ada dengan COVID, kan kemarin COVID sudah ke sini dengan corona ini. Itu bisa saja untuk kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan maling. Nah, itu Krisis kepercayaan enggak? Melihat penanganan COVID. Ya kalau menurut aku sih apa ya, rakyat itu ada yang percaya dengan semua usaha yang dilakukan oleh Papa, ada tamu Papa. tapi juga sebagian lagi ada yang tidak. benar. Persoalannya kan di situ. Kamu ini kan? Juga tidak percaya. Oh ini saya. Nah ini harus pemerintah harus kerja keras ini untuk meningkatkan kepercayaan rakyat. Nah celakanya segala yang dilakukan oleh pemerintah ini bagi sebagian rakyat ya tetap aja tidak dipercaya. Nah celakanya itu problemnya kan memang tingkat akut kepercayaan memang sudah parah, sulit untuk membangkitkan itu lagi. Tapi kita tetap harus optimis. Oh iya, Harus optimis. Bahwa bangsa ini akan bangkit. Siapapun yang menjadi pemimpin harus kita dukung. Termasuk Bapak Jokowi ini. Kita mendukung, tapi juga Pak Jokowi juga jangan alergi terhadap kritik. Kan itu. Tugas ini yang mengkritisi, tidak menjelek-jelekan, Tapi mengkritisi. melihat bersama secara objektif. Nah syukur-syukur juga bukan sekedar mengkritisi, tapi memberikan solusi atau alternatif pemikiran-pemikiran yang baik buat bangsa ini. Jadi kita memperingati kemerdekaan hanya mencat gapuro, hanya lomba makan kerupuk, kan? Terus lomba-lomba naik pinang, itu hanya hura-hura aja di bulan-bulan belakang. Katanya nasionalisme kalau kayak gitu. Ya itu ya semacam apa itu namanya seremonial. iya semacam hura-hura saja. Tapi yang lebih esensi, lebih penting ini kita lupakan. Ini maling terus gantian meregenerasi, terus tumbuh terus ini. Nah, pencurian uang rakyat segala macam dengan kepala-kepala daerah yang terus diam-diam menerima suap, menerima segala macam. Nah ini yang memprihatinkan kita semua bersama. Krisis kepercayaan enggak? Ya, kalau saya masih optimis saja karena dari Kementerian Seniman itu untuk memasuki ranah politik sulit. Ya, karena tidak ingin masuk di dalamnya. Kalau saya berpikir menempatkan diri sebagai seniman itu kita belajar menjadi guru bangsa atau madep pandetora kan gitu. Dimana kita berada di
Itulah dhuwur iki. Di posisi itu Keren, tadi sebagai pemberi masukan, pengkritisi, kita bukan sebagai penyerang atau penghancur. Tapi manakala ada yang berbelok, nah kan seperti yang teman-teman lakukan, puisi menolak korupsi. Ketika ada korupsi kita bacakan puisi. Jadi bentuk perlawanannya kayak gitu. Ya, misalnya Mengkritik. mengkritisi, memberi masukan, nyadarke, dongake kan gitu. Kowe sadar Akutannya. kalau korupsi. Jadi kayak tadi itu bentuk kritik ya. Ya, Merdeka itu gimana? Ya seperti puisinya Mas Bapak tadi. Ayo ambil dimakan lah, gimana Mas? Ini Mas Nolu gimana? Mau baca puisi? Nah, mau baca udah siap? Baca. Siap belum? Apa masih dicari dulu? Sampah berdarah-darah. Mau berdiri toh, berdiri. Biar enak. Nah, Tuan berdarah-darah. Tuan, kau punya. Kelaminmu ngalir dalam bingkai nafsu serakah. Lihatlah, Tuan. Sampah itu melumuri tubuhmu. Tubuhmu yang resah, aromanya pilu tak kenal malu. Jangan katakan kalau itu benalu. Mereka cuma menumpang kemana menuju perahu layarmu. Tuan berdarah-darah, Tuan kau punya. Tuan tak kenal lelah, kau pun lupa Tuan. Semalaman mimpimu tak dalam wajah sempurna. udah. Udah. Belum. Ternyata pendek. Nanti. Tak kira tuh. Kalau soal korupsi tadi kan belum begitu. Menurutku itu belum begitu menyentuh. Korupsi sama COVID ini hubungannya. Apa ada orang korupsi di masa pandemi ini? Apa gimana? Ya, ini kan korupsi dan COVID kan persoalan yang berbeda. Nah, korupsi itu bisa masuk kemana-mana. Nah, termasuk momentum kecelakaan yang masif yang besar ini dimanfaatkan otak-otak koruptor, gitu loh. Nah, kalau bangsa ini banyak orang-orang yang seperti itu, ini kelihatannya megah, tapi penuh dengan kebobrokan, gitu loh. Nah, harusnya dimulai dari kita. Kita berani nggak tidak menerima suap misalnya? Berani nggak? Nah, tapi kalau suara kita galang dengan cara menyuap rakyat, tidak menunjukkan kita berkualitas, berkepribadian, bekerja dengan baik. Nah, itu bagaimana? Akhirnya kalau jadi dewan, jadi wali kota atau jadi kepala daerah, dia pengen balik modalnya. Nah, itu salah satu yang contoh konkret yang besar terjadi di bangsa ini. Nah, refleksi kemerdekaan itu ya di situ itu yang paling utama. Penegakan hukum. Ini udah tegak belum nih? Nah, kalau moralitas, mentalitas kita masih loyo, masih tidak kalah dengan nafsu, dengan keserakahan, ya akan selamanya seperti ini. Dulu sih nggak nyaman ngomong korupsi. Sampai bantu. Nah, pandemi ini pun bisa dimanfaatkan, misalnya yang paling sederhana, bantuan ke orang yang sangat membutuhkan BLT. disalahgunakan. Nah, ini kita sangat mudah bertumbuhan para orang-orang yang pengen mencari kekayaan atau mencari penghasilan dengan cara-cara tidak benar. Nah, ini semua harus dimulai dari diri kita sendiri. Penegakan hukum juga begitu. Jadi seperti itu. Bos dulu korupsi. Kaitan atau di era Intinya COVID ini. ada nggak? Dugaan aja, dugaan atau ya? Dugaan aja. ya kalau saya Kan masih ada kaitan dengan penanganan COVID. ya praduga tak bersalah. Nah itu dia.
bahasa kerennya dulu kan praduga sampai salah. Bagaimana misalnya saya mendengar kabar dari keluarga, seorang teman, ya beberapa teman tahu-tahu identifikasi meninggal karena COVID, padahal dia sudah tua, sudah sakit lama di rumah, lama dimakamkan secara COVID. Nah ini ada apa? Keluarga tidak boleh menengok, karena tidak boleh ikut mengantar. Apa mungkin karena meninggal karena COVID kan? Jadi khawatir kalau menular. Ya berita, banyak berita yang keluarganya sudah tua di rumah, terus ketika anfal tidak bisa bernapas baru rumah sakit meninggal dimakamkan secara COVID. Terus ada berita mereka ditawari uang sekian-sekian, dan ini ada apa? Ini kan tanda tanya. Nah makanya seperti yang dibahas tadi, korupsi itu bisa merambah kemana-mana, tidak menutup kemungkinan ini juga menjadi lahan korupsi bagi otak-otak yang bisa memainkan situasi. Ya tatarannya tidak hanya kalangan kelas atas, kalangan kelas bawah pun bisa memanfaatkan seperti itu. Ramai. Apa karena kayak ada yang udah mencontohi ya di tingkat atas, terus ya, di atas sudah kayak gitu. Ya korupsi ini sudah menjadi kronis ya, seperti kanker sudah makan daging dari dulu. Ya. Ini sulit ya. Jadi di COVID ini ternyata misalkan PSBB pembatasan berskala besar ya, melarang warga nggak boleh. Kalau saya dari segi seniman, COVID-nya malah ya, merambah kemana-mana. Kenapa itu semua terjadi? Pertama ya kita sudah kehilangan identitas budaya nasional. Nilai-nilai seni yang sesungguhnya yang sudah ada di negeri kita ini kita khianati sendiri. Lah, nilainya kayak gimana? Nilai seni yang kayak gimana? Ya kasanah nilai-nilai seni yang terkandung dalam budaya dari itu mengajarkan pada masyarakat kita itu adiluhung dengan perilaku yang ketimuran. Indonesia kan terkenal dengan nilai-nilai ketimurannya. Nah ini sekarang ketimuran gimana? Kita sudah dicanangkan untuk revolusi mental, tapi tidak terjadi karena tidak diimbangi dengan kebangkitan budaya kita sendiri yang mengandung nilai-nilai. Tenang, nanti on Kasih kesempatan toh narasumber utama toh Sergio. Konklusi saya toh soal korupsi ini. Kalau saya Penanganan COVID loh. kalau enggak ini tidak hanya kaitannya dengan COVID, korupsi itu kan kaitannya dengan budaya ya, kebudayaan negeri kita negeri yang berkebudayaan. Terserah lah. Nah, iya, akhirnya mendarah daging budaya dari dulu seperti yang dikatakan kawan kita turun tadi ya, Kehilangan. kalau penyakit itu sudah kronis, betul-betul kronis, dan sudah turun temurun, dan itu sepertinya memang tidak bisa hilang. Ketika ada kesempatan, sikat. Ya itu tidak hanya tingkatan pejabat, mungkin rakyat aja bisa main seperti itu, meskipun skalanya nilai nominalnya kecil, tapi kan ada kesempatan memanfaatkan kesempatan itu turun temurun, itu budaya ya sulit. Apalagi ini COVID yang katanya dananya wah ngeri. Tapi menurut Umbu sih, bukan aja nih. Ada nggak ya? Maksudnya di era COVID ini yang ada melakukan korupsi? Kita kalau juga sulit ya. Tapi disinyalir ada. Juga aja lah, menaman. Nutup portal nggak kemana-mana itu COVID korupsi Juga lah. Korupsi waktu nggak itu? Oh iya, itu terutama yang Gojek itu kasihan itu. Lah iya. Dia ketika dapat job mau nganter sampai di tempat jalan ditutup. Wah itu sudah dia memakan waktu berapa menit belum itu baru satu tempat belum yang lainnya. Ya, korupsi waktu. Ya macam-macam kalau. Revolusi mental tadi seperti sini. Presiden Arezzo, ya kita nggak ini kan jadi ikonnya Pak Jokowi ya kita nggak perlu bahas ini di sini.
Nah, itu Ini kan revolusi mental ini setahu itu di periode sebelumnya. iya, itu kan apa itulah merek dagangnya Pak Jokowi Iya, refleksi Apa kan. itu kan gitu. Tapi begini, Kan refleksi. jadi semestinya bangsa ini selalu menggunakan momentum Agustus ini, terutama tundangan untuk membangun bangsa ini. Jadi bangsa ini, kita semua sebagai anak bangsa membangun bagaimana bangsa ini dibangun. Artinya mengingatlah, minimal mengingat bahwa kemerdekaan ini tidak begitu saja diberikan oleh bangsa lain. Kita semua orang tahu bangsa ini dijajah 350 tahun Hingga saat ini masih dijajah. dan sekarang jangan sampai penguasa misalnya menjajah rakyat karena rakyat itu dulu kan tuannya, gitu ya. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita bersama-sama patuh hukum, patuh Ya, itu. hati nurani, patuh suara hati. Bagaimana caranya? Karena apa? Kita bukan terus menggunakan aji mumpung. Mumpung kita jadi ini, kita jadi ini, mumpung dikasih kepercayaan bagi sembako, kan gitu. Nah, disitulah rusaknya bangsa ini. Nah, momentum 17 Agustus itu harusnya ditekankan pada itu. Jangan orang-orang pada lari libur-liburan makan kerupuk aja melulu. Makan kerupuk sih boleh, tapi jangan itu jadi kewajiban di mana-mana. Jadi harus yang serius-serius dikit lah. Yang ngecat-ngecat gapuro itu penting juga, tapi nggak harus 17-an. Tapi Minimal baca ngecat- puisi ya. ngecat hati kita itu, ngecat nurani kita cat nurani kita, hati kita bagaimana gitu. Dia mesake karo rakyat misalnya, seperti itu. Jadi refleksi kebudayaan ini, refleksi kemerdekaan ini menjadi bagian keseluruhan, baik apa nih, para pemimpin kita maupun rakyat itu sendiri. Ya begitu. Revolusi mental. Ini omongannya Kan refleksi kan? Refleksi. Serius-serius Sor. Takonnya aja serius-serius aja. Ya kan kebetulan tadi disinggung. Revolusi mental, refleksi loh. Kalau aku sih revolusi mental ya. Berhasil apa enggak atau gimana? Kayaknya kalau menurut aku kurang ya, Loh kok kurang? kurang berhasil. Harusnya kan berhasil sama Wah. masa kurang. Karena apa ya? Kalau menurut pendapatku, Seniman masih miskin-miskin. enggak lah. Aku melihat pemimpin aja di atas kita itu nggak punya komitmen. Aku sekali lagi bilang dulu itu komitmen. Kalau kita punya komitmen untuk memberantas korupsi ya kita siapkan alat-alat yang bersih untuk memberantas korupsi, itu contoh komitmen. Itu aja. Untuk komitmen menangani COVID. Nah, kalau benar-benar komitmen menangani COVID ya benar-benar bersih untuk menangani COVID, jangan korupsi dan sebagainya gitu, dana-dananya gitu. Komitmen terutama dari para pemimpin. Jadi kalau itu menurut aku Enggak, monoton. itu aja. Yang penting komitmen. Revolusi power mental. Ini kalau dibahasakan Power dari metal. power mental. udah revolusi power mental kan. Udah mentalnya itu akhirnya jadi mental. Jadi revolusi power mental. Jadi didandani kayak apapun. Ya kesadaran itu kan pimpinannya dia susah. Jadi membangun kesadaran itu dari atasan. Ketika atasannya powernya mentalnya jadi mental, wah itu ya bahasa kapan nggak bisa. Mental yang bagus dalam menangani Dan COVID. pandangan sekarang belum berhasil. Apa yang ditanamkan Jokowi ini belum.
terlihat penanganan COVID ini ya? Iya, Terlihat ya? iya. COVID itu juga kurang optimal. Ya. Penanganannya. Iya. Karena rakyat masih bertanya-tanya banyak tanya sini. Bertanya-tanya aku bingung, kebingungan. Iya, tanya ya bingung. Dengan apa ya, kebijakan yang tumpang tindih. Iya, Aku melihatnya kayak gitu, tumpang tindih. iya. Nah, Bos Tundu, tumpang tindih nggak kebijakan penanganan COVID? Ya memang kebijakan COVID banyak kalau saya menilai ya. Iya. Tapi kita masih beruntung dibanding beberapa negara yang tadinya sebenarnya dikatakan lebih memiliki power dari Indonesia. Misalnya kita lihat Amerika, kita melihat Italia, karena COVID sangat hancur dan mentalitas masyarakatnya benar-benar berubah 180 derajat. Nah ini kita masih kondisi seperti ini, rakyat tidak larut, tidak di chaos, ini kita ya masih bersyukur lah. Cuma memang tingkat kepuasan terkait penanganan COVID ini memang Tingkat keberhasilan. ya kepuasan dulu gitu. Kalau keberhasilan ini tidak ada patokannya, kepuasan gitu. Ya tingkat kepuasan karena beberapa kebijakan memang tidak bisa memuaskan masyarakat. Jadi karena itu tadi tumpang tindih kebijakan, akhirnya tumpang tindih wewenang, nanti akhirnya ada kekeliruan saling tunjuk. Nah itu kan budaya lama. Jangan musik dulu Mas Tundu. Nanti tak timbali puisi. Instrumen Kurang 15 menit kayaknya. Coba. satu kopi lagi. Satu kopi ya. Soal new normal. Kopi sekarang. Ini sajak ini dari Bung Wiji Tukul, judulnya Sajak untuk Bung Dadi. Ini tanahmu juga, rumah-rumah yang berdesakan manusia dan nestapa, kampung halaman gadis-gadis muda, buruh-buruh berangkat pagi, pulang sore, dengan gaji yang tak pantas. Kampung orang-orang kecil yang dibikin bingung oleh surat-surat izin dan kebijaksanaan yang dibikin tunduk mengangguk bungkuk. Ini tanahmu, di sini kita bukan turis. Ayo, sambung Sergio, lanjut. Aku nggak bisa puisi. Lanjut dialognya. Siap. Jadi gini, ini kita hampir 1 jam. Ya. Jadi karena tadi di awal tadi kita ngobrol-ngobrol santai. Kalau misalkan kelamaan kayak pasti kawan-kawan yang kemudian mengikuti secara live bosan. Nah, jadi ini sesi terakhir ya. Ada satu pendapat sekalian bisa kayak semacam closing statement. Closing.
Jadi ini kan setelah PSBB COVID, sekarang kan new normal. New normal ini ada nggak misalkan ini pemerintah atau apalah sudah diberlakukan new normal, ada nggak misalkan kayak efek dari new normal yang kemudian memberikan apa semacam peluang atau manfaat bagi para seniman penyair untuk bisa kemudian beraktivitas berkarya lagi, ataukah mungkin masih ada dampak negatif bagi kaum seni, terutama wong kowe wong Lucy. Pantai ya, kok nggak ditanya? Lucy dulu. New normal itu ya Karena dia dampaknya yang paling merasakan dampaknya. masih setengah-setengah, enggak, masih setengah-setengah. Meskipun sudah dibuka peran new normal. Portalnya sudah dibuka. Ada itu kalau soal portal. Tapi kan itu dampak ke beberapa teman. Itu masih separuh-separuh. Dampaknya kayak gimana? Kegiatan misalkan, itu kan masih dibatasi. Tidak full bisa mengadakan kegiatan. Itu, jadi perannya masih separuh-separuh, masih separuh ya. Setengah-setengah. Closing statement, pendapat penutupnya di ujung diskusi itu. Ya harapannya semoga, ini kalau saya pribadi, pemerintah harus betul-betul membuka lebar, meskipun saya juga tidak apa ya, kaitannya dengan COVID saya tidak begitu percaya nih. Jadi portal di tandang sana harus dibuka semua gitu. Jangan ada yang ditutup jam. Iya, nggak masalah. Dulu kampung saya contohnya, kampung saya aktivitas anak-anak itu Mudah-mudahan Pak RT tandang aktivitas itu biasa, seperti dulu biasa. Iya, bermain layangan, bermain sepeda dari pagi sampai sore, apalagi mereka tidak sekolah. Ya bebas, tidak ada malah batasan-batasan itu tidak ada. Ini seperti bertolak belakang dengan apa yang dicanangkan pemerintah, protokol ini. Ya setengah-setengah gitu. iya, itu datang aja ke kampung saya sore kita biasa kita. Itu. Presiden Haryoso, pendapat sekaligus Closing. hanya terkait apa new normal, apa sudah normal sekarang, normal betulan atau normal normal baru ya. atau waras anyaran, itu sudah bagi masyarakat tertentu sudah nggak begitu penting. Kalau mereka nggak bisa makan, apapun yang akan terjadi mereka lakukan. Misalnya dia kerjanya kuli panggul, dia harus misalkan di pasar, segala macam. Protokol COVID itu masih akan dilanggar. Nah, di sini tentu peran pemerintah, lagi-lagi peran pemerintah harus hadir di situ, harus lebih tegas lagi. Nah, kalau kita diminta kesadarannya sulit. Termasuk juga korupsi itu. Kalau kita diminta kesadarannya nggak ada, kita sadar-sadar. Harus penindakan yang tegas. Emangnya pemerintah nggak hadir soalnya? Ya bukan pemerintah tidak hadir, tapi realitas banyak sekali seperti ragu-ragu. Oh. Karena pemerintah khawatir mungkin terkait dana dan lain sebagainya, mungkin begitu. Penindakan yang tegas dong, bagaimana itu terkait dengan kebebasan misalnya pasar-pasar itu? Nah ya kan misalnya kan begini, aturannya harus dibikin jelas dan terjunkan petugas-petugas pengontrolan. Misalnya kalau dia keluar rumah tidak pakai masker misalnya, ya lu ditangkap. Wah jangan, Nah kan gitu, artinya mungkin dari awal malah kasih rakyat takut. menasihati dulu, tapi begitu penindakannya tegas juga rakyat tidak semakin takut kan. Karena bangsa ini perlu ditakut-takuti juga. Kalau diminta disadar-sadarkan nggak bisa sadar nih. Nah tapi bukan ditakut-takuti untuk orang-orang yang kritis. Yang orang-orang kritis ngomong bicara sedikit harus hati-hati. Ini kan jadi kayak zaman Orba, ngomong ya biarkannya bebas, tapi dia harus bertanggung jawab. Kita jangan menyebar fitnah kalau berita ini hoax
ya udah kita menahan diri gitu. Saya kira dari saya itu ya. Itu ya. Bos setuju. Ya closing statement bagi seorang seniman dalam momen seperti ini untuk terus berkarya aja. Berkarya gimana kita menjadi agen perubahan terhadap perilaku, paling tidak di sekitar lingkungan kita. Agen perubahan untuk memberikan nilai-nilai positif terhadap kehidupan, yang dimana kita menjadi agen revolusi mental. Ini misalnya kemarin dengan gagal yang tidak berjalan, kita aja masyarakat yang berjalan, karena memang perubahan mental bangsa ini harus dibangun agar nilai-nilai atau makna 17 Agustus yang telah diberikan para pendahulu kita ini tetap selalu dikenal dari generasi ke generasi, dan kita menjadi bangsa yang semakin bagus. Nah, kalau tidak dimulai dari akar rumput masyarakat seperti kita itu tidak akan berhasil. Memang pepatah bilang menanam pohon mungkin cukup 25 tahun kita bisa manen buah. Tapi kalau menanam yang baik pada manusia entah sampai kapan, mungkin sampai mati pun sulit. Jenggo. Weh, Ya paling tidak itu kita menjadi agen perubahan di tingkat akar. Wah, bravo. tapi Putre, Nah, itu. maksudnya agen perubahan itu bukan dari akar rumput, dari pemimpin memberi teladan. Nah, kalau misalnya pemimpin tidak bisa, ya kita tetap berubah agar kita menelurkan pemimpin baru ke depan yang lebih bagus. Yuk, Putre. Dalam masa pandemi ini, yang paling penting adalah kita harus percaya pada diri sendiri dan percaya bahwa kita bisa membangun diri sendiri untuk kesejahteraan kita sendiri. Kayaknya itu dah. Gitu toh. Oh iyalah, nggak usah muluk-muluk. New normal itu loh. Iya. Jadi gitu, percaya pada diri Oh sendiri. iyalah. Sekarang sulit toh Tabrak semua aturan. untuk apa? Percaya Kepercayaan itu sulit toh pada beberapa pihak. Harus percaya pada diri Kapan-kapan sendiri. diberi kesempatan Seperti dong. zaman sekarang. Lah, terus Nanti ngambilnya komentar lah, komentar sekalian closing statement. Kesempatan, nggak ada. Kalau nggak ada aku lah. Komentar closing statement. Ya closing Aku ya. Jadi kawan-kawan yang saat ini lagi mengikuti acara Sapa Koe atau Koe Menyapa, tanpa terasa udah 1 jam lebih. Tapi jangan khawatir, karena kita masih akan hadir di kesempatan-kesempatan berikut. Sapa Koe season 2 atau bagian kedua part 2 dan seterusnya. Dengan tema yang berbeda, mungkin pembicara yang berbeda pula. Jadi harus penasaran terus. Karena ini adalah salah satu bentuk aktivitas Koe di era new normal ini. Jadi segala macam aktivitas termasuk kritis. Kalau hari ini belum begitu kritis, ditunggu. Salam Koe Menyapa. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah memberikan pendapat meskipun masih agak slow-slow. Tapi saya dan kami semua serta kawan-kawan semua tetap menunggu sesi yang lebih kritis. Selamat malam. Akan ditutup dengan musik dari Tunjung Buat Musik penutup.